Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kawan pajak. Selamat datang di Sipakatau 812, siaran pajak kabar terbaru KPP Madya Makassar. Halo kawan pajak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Fitri, fungsional penyuluh pajak KPP Madya Makassar. Bersama kita juga hadir Kak Lia ya, selaku narasumber kita hari ini. Halo, selamat sore Mbak Fitri, selamat sore kawan pajak. Apa kabar nih Kak Lia? Alhamdulillah baik nih Kak Fitri. Sore yang cerah, kita juga harus cerah dong. Betul, walaupun sudah sore ya Kak, tetap semangat. Betul sekali, kawan pajak juga harus semangat ya. Betul. Baik Kak, kita mungkin langsung aja ya Kak. Kita bahas apa nih sore ini Kak? Iya, kita bahas PMK yang baru-baru belum lama ini rilis ya. PMK 28 nih Kak. Tahun 2026 tentang pengembalian pendahuluan ya, cara pengembalian pendahuluan. Oke, baik Kak. Kita langsung saja ya, tapi nanti sambil kita berbincang-bincang, kawan pajak ada pertanyaan silahkan ke kolom chat ya. Baik Kak, ini kan PMK 28 ini itu menghapus ya PMK 39 dan perubahannya ya Kak. Ya, dicabut. Ya, boleh diceritakan dulu nih Kak, apa yang melatar belakang gitu Kak? Oke, tujuannya ya Kak. Tujuannya ya. Kak Fitri dan kawan pajak, sebagaimana dengan peraturan-peraturan yang setiap peraturan ketika dirilis pasti ada yang melatar belakangi ya Kak Fitri ya. Kawan pajak pasti tidak serta-merta peraturan tersebut terbit tanpa sebuah latar belakang yang jelas. Nah, untuk PMK 28 ini sendiri ya, PMK 28 tahun 2026 ya. Iya. Ini kenapa dirilis kawan pajak? Karena dilatar belakangi oleh beberapa hal. Nah, yang pertama kawan pajak, tentu saja karena peraturan yang lama itu sudah tidak mengakomodir Kak Fitri. Penyesuaian-penyesuaian terkait pengembalian pendahuluan ini. Karena banyak penyesuaian, nah peraturan lama kan tidak mengakomodir lagi. Ya udah dicabut, kita terbitkanlah ya, diterbitkanlah peraturan yang baru ini. Kemudian hal lain yang melatar belakangi adanya surat dari KPK sebenarnya ya, ada surat dari KPK kawan pajak yang intinya bahwa ini diminta nih untuk melakukan perubahan terkait kebijakan pengembalian pendahuluan ini dengan memperhatikan mungkin banyak fraud ya. Nah, itu ditelaah lagi akhirnya diterbitkanlah PMK 28 ini. Kalau tadi tujuannya juga ya. Iya, tujuannya Kak. Kenapa diterbitkan? Ya, tentu saja ada beberapa tujuan ya. Kita singkat aja. Tujuannya yang pertama tentu saja itu untuk lebih mengakurasi lagi terkait ketentuan pengembalian pendahuluan, dipertegas akurasinya, ketepatannya ya. Bagaimana sih proses pengembalian pendahuluan itu? Kemudian memberikan tentunya landasan hukum lah ya, landasan hukum yang pasti untuk kawan pajak terkait bagaimana sih tata cara pengembalian pendahuluan. Lalu tentunya untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak seperti itu Kak Fitri. Baik Kak, jadi di aturan sebelumnya itu masih ada beberapa hal penyesuaian yang belum diakomodir ya Kak. Betul sekali. Kemudian adanya juga surat dari KPK ya, untuk sebenarnya tujuannya mungkin untuk memperkecil terjadinya kemungkinan fraud. Betul, itu ya Kak. seperti itulah Kak. Kemudian juga terkait tujuannya ya. Tujuannya itu ya menjadi sekali lagi setiap aturan itu yang dibuat itu sebagai kepastian hukum. Betul, ya, memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan akurasi ya Kak, lebih keakurasian untuk tata cara pengembalian pendahuluan ini, Kak. Iya. Baik Kak, untuk di PMK sebelumnya nih Kak membahas 3 jenis wajib pajak ya Kak. Iya. Nah, betul. di PMK 28 ini apakah masih sama Kak? Membahas PKP berisiko rendah ya, persyaratan tertentu dan kriteria tertentu Kak? Apakah masih Kak Fitri ya, masih kita di PMK 28 tahun 2026 ini kawan pajak masih dibahas tuh terkait 3 kriteria wajib pajak itu ya. Persyaratan tertentu ada, kriteria tertentu, dan PKP berisiko rendah masih dibahas. Jadi PMK masih ini sama subjeknya gitu ya Kak? Masih sama. Jadi sebenarnya apa sih menjadi poin-poin inti Kak? Poin-poin yang membedakan ya dulu dan sekarang gitu. Dengan yang sekarang. Oke, kawan pajak di PMK 28 ini mungkin kawan pajak juga sudah ada sih pasti yang sudah baca ya. Di PMK 28 tahun 2026 bisa juga diakses di Google, banyak ya, bisa diunduh, bisa dibaca. Jadi di PMK 28 Kak Fitri itu di situ lebih membahas lebih detail lagi terkait kriteria-kriteria yang bisa ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu dan PKP berisiko rendah, itu lebih detail lagi ya. Dan tentu ada perbedaan dengan yang diatur di PMK 39.
Nah, kemudian dijelaskan juga bagaimana sih prosedur penelitiannya untuk proses pengembalian pendahuluan di kriteria tertentu dan PKP beresiko rendah. Untuk di persyaratan tertentu nanti di situ ada perbedaan bahwa ada pengaturan terkait batasan peredarannya selain tentu jumlahnya ya, jumlah LB yang diajukan. Oh iya, jadi menarik nih ya kawan pajak, menarik nih Kak Lia. Jadi beberapa nih kawan pajak kita yang datang ke helpdesk atau mungkin bertanya di chat layanan chat kami ya, bertanya kenapa nih dulu saya bisa memilih pengembalian pendahuluan, nggak bisa ngeklik sekarang dia ya, nggak bisa lagi itu Kak, sekarang nggak bisa lagi itu. Apakah terkait dengan yang tadi Kakak sampaikan terkait mungkin batasannya Kak atau apa? Betul ya, tidak bisa ngeklik ya mungkin ya, jadi melakukan konsultasi kawan pajak ya, ini biasanya nih banyak nih WP persyaratan tertentu tadinya bisa ngeklik pengembalian pendahuluan bebas-bebas aja, ini jadi nggak bisa mengklik di konsep SPT di akun Korteksnya ya. Pada saat bikin konsep pelaporan SPT itu tentu saja mengakomodir karena sistem mengakomodir regulasi ini, makanya karena kan ada perubahan persyaratan ya. Nah, bisa dicek lagi ya di PMK 28 kawan pajak untuk persyaratan tertentu aja itu ada perubahan dibandingkan dengan PMK 39. Contohnya nih kayak begini. Jadi untuk ketentuannya ya kawan pajak kita sekalian bahas nih untuk WP persyaratan tertentu ya Kak Fitri ya. Oke, kawan pajak untuk WP persyaratan tertentu nih karena sekalian ngasih contoh nih ke kawan pajak ya. Di PMK 28 itu diatur batasan terkait misal untuk yang pertama nih untuk WPOP yang bukan pengusaha, bukan usahawan ya. Jadi non usahawan. Nah, itu tanpa batasan nilai karyawan gitu ya Kak. Iya, betul. Ya. Itu tanpa batasan nilai untuk pengajuannya. Jadi bisa ngeklik aja tuh dia pengembalian pendahuluan tanpa ada batasan nilai. Nah, kalau WP usahawan itu ada batasan nilainya Kak Fitri. Oh iya Kak. 100. Tuh, Kak? Iya, 100 juta ya. Iya. Nah, itu batasan nilainya kawan pajak ya untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak ya kawan pajak ya. Nah, kemudian untuk pengajuan atas SPT badan. Ya, kan? Nah, SPT badan kawan pajak kalau yang kemarin-kemarin di PMK 39 itu batasannya 1 miliar ya. Ini sama batasannya 1 miliar kawan pajak, tapi ditambah persyaratan lain Kak Fitri. Ya, apa nih Kak persyaratannya? Ada batasan peredarannya. Jadi ada batasan peredarannya itu tidak boleh lebih dari 50M ya kan? Nah, tidak boleh lebih 50M kawan pajak ya. Jadi 0 sampai 50M. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada lakukan pelaporan SPT tahunan ya, SPT tahunan dengan nilai LB-nya dia anggaplah 800 juta, masih di bawah 1M kan Kak Fitri ya? Masih bisa ya kalau bisa, dari jumlah bisa. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, tapi pada saat di pelaporan peredarannya itu anggaplah dia peredarannya ternyata 52M. Ya. Nah, pasti otomatis nggak bisa ngeklik dia, nggak bisa Kak Fitri ajukan. Jadi walaupun bilangnya sebelumnya bisa nih, sekarang kenapa nggak bisa? Gitu. Nah, iya, jadi persyaratannya itu jadi bukan salah satunya harus mengakomodir 2 persyaratan tersebut. Itu untuk SPT tahunan kawan pajak. Nah, untuk PPN gimana nih Kak? Nah, kalau untuk PPN kawan pajak itu ada perubahan juga ya, tambahan untuk peredaran juga. Batasannya berubah, tadinya 5M jadi 1M ya. Turun ya. Turun, jadi 1M kawan pajak yang diakomodir lewat pengembalian pendahuluan ya. Kemudian untuk batasan peredarannya itu hanya sampai 4,2 ya. Iya, betul. 4,2M saja. Jadi nggak bisa lagi kawan pajak kalau di atas itu, meskipun dia pengembaliannya atau nilai LB-nya itu misal dia 500 juta, tapi dia omsetnya peredarannya misal 4,5M ya nggak bisa kan Kak Fitri ya? Itu sebulan ya Kak? Iya, untuk satu masa pajak. Iya, untuk satu masa pajak yang diajukan. Untuk nilai LB-nya seperti itu Kak. Oke, jadi ada batasan terkait jumlah peredarannya ya Kak. Betul dan, sekali. Nilai LB yang diajukan. Betul, iya. Jadi pada dasarnya sistem ini udah mengunci ya, mengunci kalau ada hal-hal yang tidak sesuai nih, tidak memenuhi ketentuan di PMK 28, maka sistem akan mengunci ya Kak. Jadi menyesuaikan dengan regulasi. Jadi nggak bisa ngeklik. Jadi kalau misalnya kenapa nggak bisa diklik, coba deh baca-baca lagi kembali di PMK 28-nya, mungkin ada yang belum terpenuhi syaratnya. Ya. Oke Kak, jadi itu tadi ya tentang persyaratan tertentu ya Kak. Iya. Nah kita beralih nih ke ada 2 WP lagi ya Kak, yang kriteria tertentu dan PKP beresiko rendah. Okay. Kita ke kriteria tertentu dulu mungkin Kak. Boleh ya? Ya. Nah, gimana tuh Kak syarat-syaratnya dan
bagaimana nih penetapannya seperti apa. Oke, Kak Fitri ya. Terkait kriteria tertentu kawan pajak, mungkin ada kawan pajak di sini yang sudah mempunyai SK dulu sebelum rilisnya PMK 28, lalu tiba-tiba kok dicabut nih SK saya. Seperti itu ya Kak Fitri ya. Iya, Kak. Karena memang pada saat rilis PMK 28 ada banyak sekali KPP yang melakukan, karena memang ketentuannya nasional ya kawan pajak. Kalau sudah tidak memenuhi persyaratan kriteria tertentu di PMK 28 pasti dicabut SK-nya ya, SK kriteria tertentu. Nah, sekarang kawan pajak harus tahu apa syarat untuk mendapatkan SK kriteria tertentu sesuai dengan PMK 28 tahun 2026. Yang pertama, satu persatu nih kita bahas. Ya, biar lebih jelas nih Kak. Ya, terkait pelaporannya tentu ya, pelaporan tidak boleh terlambat ya. Iya. Tidak boleh terlambat. Kemudian terkait hutang pajak nih Kak Fitri ya. Utang pajak itu tidak boleh ada yang melewati daluarsa penagihan. Jadi tidak boleh ada utang pajak yang melewati 31 Desember tahun pajak tahun terakhir. Tahun terakhir atau tidak boleh melewati daluarsa penagihan. Nah, kemudian tentunya kawan pajak tidak boleh ini nih, ada penambahan di PMK 28 tidak boleh ada pembayaran yang lewat dari jatuh tempo pembayaran. Lebih kecuali lagi, ya, kecuali ada dia SK pengangsurannya. Betul. Nah, itu pun kalau dia ada SK pengangsuran dan dia kan ada batas waktu untuk mengangsurnya ya. Tidak boleh telat juga untuk masih tetap ada ya Kak batas waktu angsurannya. Mengangsurnya. Betul ya, Kak. sekali. Tidak boleh lewat. Kemudian terkait tindak pidana. Nah, tindak pidana itu di PMK sebelumnya sih sebenarnya udah dijelasin ya bahwa tidak boleh ada tindak pidana di 5 tahun terakhir ya. Nah, cuma di sini lebih dipertegas lagi nih, di PMK 28 bahwa yang dimaksud itu adalah pertama WP-nya sudah terdaftar. WP terdaftar, yang kedua itu bahwa tidak ada tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu ada statement klausul tersebut. Tidak boleh ada tindakan pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum penetapan. Nah, itu ya untuk tindak pidana. Kemudian apalagi persyaratannya, apakah cukup dengan itu? Tentu tidak ya kawan pajak, namanya kriteria tertentu akan dapat SK patuh. Jadi dilihat lagi laporan keuangannya Kak Fitri. Iya. Nah, laporan keuangannya harus juga memenuhi persyaratan ya kawan pajak ya. Nah, kalau dulu dia udah yang penting dia hasil auditnya wajar tanpa pengecualian. Gitu aja ya. Nah, kalau di sini di PMK 28 lebih rigid lagi, lebih detail lagi bahwa ada penambahan, ada sekitar 6 kayaknya ya. Perubahannya yang lebih diperketat untuk kualifikasi laporan keuangan untuk kriteria WP patuh. Apa aja itu? Yang pertama, WTP murni, wajar tanpa pengecualian. Ya, wajar tanpa pengecualiannya itu tidak termasuk opini dengan paragraf penjelas. Jadi ya udah wajar tanpa pengecualian, tidak ada lagi tuh tambahan-tambahan paragraf penjelasnya. Kemudian bukan restatement ya kawan pajak ya, bukan restatement. Artinya apa? Artinya tidak ada koreksi-koreksi di hasil auditnya itu. Iya. Kemudian kalau ada SP2DK terkait dengan laba rugi fiskalnya, itu telah ditanggapin atau telah dilakukan pembahasan sesuai dengan PMK 111 ya, ada terkait pembahasan terkait SP2DK. Nah, itu harus telah dilakukan tanggapan. Nah, SP2DK-nya yang mana nih Kak Fitri? Apakah semua SP2DK? Betul. Nah, itu ada ya ketentuannya bahwa itu minimal yang terbit di 3 bulan ya. Iya. Nah, minimal yang terbit di 3 bulan sebelum dilakukan penetapan. Nah, itu harus, kalau ada SP2DK terbit sebelum penetapan itu pasti akan dicek dulu, sudah belum ini ada tanggapannya. Nah, kawan pajak diperhatikan lagi ya. Diperhatikan lagi SP2DK. Terus ada lagi bahasan terkait koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskalnya itu tidak boleh lebih ya, jadi harus kurang sama dengan 5%. Di bawah 5%. Iya, di bawah 5%, harus kurang sama dengan 5%. 5% bisa di bawahnya. Ya, 5% sama di bawahnya, nggak boleh lebih dari 5%. Nah, kalaupun diperiksa juga seperti itu, tidak boleh lebih, hasil koreksi fiskal dan hasil pemeriksaan itu nggak bisa lebih dari 5% ya kawan pajak ya. Kalau lebih ya berarti dicabut dong SK-nya. Kemudian ada independensi akuntannya ya, jadi ada rotasi ya, ada namanya rotasi akuntan publik, itu harus 5 tahun sudah rotasi.
Sampai itu ya diatur ya Kak? Sampai itu. Identifikasi Saking ketatnya emang diperketat untuk kriteria tertentu ini. Kemudian tertib administrasi maksudnya apa ya? Tentu aja laporan keuangannya itu sudah dilaporkan di SPT tahunannya. Iya, wajib dilampirkan ya Kak? Iya Kak Fitri, diperketat Hasil emang. diaudit ya? Karena kan kriteria tertentu dia bebas aja kan nilainya ya. Betul Kak, betul. Jadi perlu diperketat lagi ya apa yang menjadi syaratnya ya. Betul sekali. Seperti itulah Kak Fitri dan kawan pajak kira-kira yang menjadi bahan acuan untuk para kawan pajak yang dia mengajukan ada SK kriteria tertentunya itu apa saja yang bisa dipenuhi. Ya sangat detail ya Kak, Seperti itu. sampai tanggapan SP2DK, koreksi fiskal, bahkan independensinya ya Kak akuntan itu Iya. diatur di PMK 28 ini. Iya, kemudian di PMK 28 juga ini loh Kak Fitri, diatur bahwa kapan nih dia bisa ajukan. Iya, Seperti itu gimana Kak? Apakah bisa diajukan setiap saat, kapan aja dia mau Kak gitu? Ataukah ada batas waktu tertentu nih Kak? Gitu, gimana Kak? Oke, kawan pajak dan Kak Fitri, tentu saja tidak ya, tentu saja tidak kawan pajak. Untuk pengajuannya itu ada jangka waktunya, jadi di PMK 28 diatur tidak boleh setelah 10 Januari, paling lambat 10 Januari Kak. Oke, 10 Jadi Januari ya Kak. pengajuannya itu kalau sudah lewat 10 Januari ini tahun ini ya nunggu tahun depan lagi, sebelum 10 Januari baru diajukan. Kalau waktu penyesuaian memang ya, Kemarin waktu penyesuaian sempat kan ya Kak awal Fitri ya. terbitnya ya, Kak. Awal terbit karena adanya penyesuaian itu memang karena kan para wajib pajak yang punya SK kriteria tertentu itu dicabut kalau sudah tidak memenuhi. Nah, kalau dia memang mau ajukan, kira-kira sudah merasa memenuhi, nah itu bisa sampai 10 Juni kalau nggak salah waktu Karena itu. aturan ini terbit di akhir April ya Kak. Iya, betul. Jadi dikasih batas waktu untuk mengajukan sampai dengan 10 Juni. 10 Juni. Nah, untuk kedepannya yang berikutnya ya nggak lagi seperti itu kawan pajak. Cuman sampai 10 Januari batasnya kalau mau mengajukan. Sampai dengan tahun berikutnya ya Kak ini. Iya, betul. 10 Januari paling lambat ya Kak. Kalau untuk pencabutannya, ya tentu saja kalau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Persyaratan kepatuhan tidak terpenuhi, dia ada tidak lapor, terlambat lapor ya. Terlambat lapor itu pasti dicabut. Iya. Dicabut. Jadi kalau tidak salah ya 3 masa pajak ya. Iya. 2 masa pajak berturut-turut atau 3 masa pajak dalam 1 tahun. Tidak berturut ya Kak. 2 masa pajak berturut-turut atau 3 masa pajak dalam 1 tahun itu sudah nggak boleh, pasti dicabut. Kemudian yang tadi pembayaran utang pajaknya lewat jatuh tempo ya udah nggak bisa kriteria tertentu. Kemudian ada tindak pidana, ada bukti permulaan, bukper, no nggak bisa dapat SK kriteria tertentu, itu pasti dicabut Kak Fitri. Oke Kak, jadi seperti itu ya untuk kriteria tertentu ya. Jadi ada betul. batas, ada waktu atau periode pengajuannya ya Kak. Ada semua tuh dan jelas banget diatur di PMK 28. Lebih rinci emang ya. Iya. Dan kembali lagi kapan dicabutnya itu ya ketika persyaratan yang pada saat diajukan dulu itu tidak lagi memenuhi. Kita kan melihat lagi kembali ya Kak. Iya, jadi ada pengawasan sebenarnya ya Iya. di diimplementasi pada saat sudah memiliki SK tentu tidak lepas dari pengawasan Kak Fitri. Seperti itu. Oke Kak. Nah, sudah jelas ya kawan pajak terkait kriteria tertentu. Nah, kita beralih nih Kak ke jenis wajib pajak yang terakhir nih, yaitu PKP berisiko rendah nih Kak. Oke, Ya. PKP berisiko rendah. Itu gimana Kak? Apakah sama nih dengan yang kriteria tertentu atau berbeda nih Kak? Tentu saja beda ya. Kriteria tertentu dan PKP berisiko rendah itu 2 kategori wajib pajak yang berbeda. SK-nya pun beda ya, SK PKP berisiko rendah. Nah, kalau ditanya apa sih perbedaannya dengan yang sebelumnya? Kalau PMK 39 sama PMK 28 untuk kriteria WP PKP berisiko rendah sebenarnya tidak terlalu bergeser ya. Untuk kategori-kategori WP-nya itu masih banyak yang sama ya. Terkait yang perusahaan yang ada sahamnya di Bursa Efek. Nah, itu masih ya, itu bisa masuk tuh kriteria tertentu, PKP berisiko rendah. Kemudian BUMN, BUMD, lalu mitra utama kepabeanan, kawan pajak ya itu masih sama di PMK 39 juga itu masuk kok. Yang semuanya masuk kecuali persyaratan tertentu. Ada klausul, ada bagian di PMK 39 yang menyatakan bahwa WP persyaratan tertentu, WP PKP yang memenuhi persyaratan tertentu itu adalah PKP berisiko rendah tanpa perlu SK. Ya. Nah, itu yang dihilangkan. Jadi tidak tanpa lagi. perlu SK ya kemarin Kak itu ya. Iya, untuk yang betul. persyaratan tertentu. Sekarang dikeluarkan ya Kak? Berarti Dikeluarkan, nggak lagi. Jadi
terkait WP persyaratan tertentu, ya penelitiannya tetap terkait persyaratan tertentu, tidak lagi terkait PKP berisiko rendah. Nah, kalau sekarang itu, tapi yang lain-lainnya masih sama, macam pabrikan industri yang ada lokasinya, nah itu masih masuk juga, distributor alkes, nah itu masih sama masuk. Ya, Kak? masih pada dasarnya sama. Yang membedakan hanya itu ya Kak, yang PKP persyaratan tertentu itu ya Kak? Iya betul, iya. Dia tidak terlalu bergeser sih sebenarnya, cuma klausul yang, tapi itu memang penting karena banyak sekali pengajuan terkait itu. Iya, kemarin banyak ya kita proses ya terkait itu ya Kak. Tujuannya mungkin lebih ke tepat sasarannya ini ya Kak. Iya, yang membedakan lagi dengan yang sebelumnya itu loh Kak Fitri, adanya sekarang di PMK 28 terkait batasan kegiatan tertentunya. Kalau dulu kan iya benar, yang penting ada kegiatan tertentu, udah nih gas aja. Betul. Nah, sekarang nggak lagi kawan pajak. PKP berisiko rendah itu jika dia kegiatan tertentunya itu 80% dari penyerahannya. Udah jatuh 80% ya Kak. Iya. Kegiatan tertentu itu seperti apa sih Kak? Nah, kegiatan tertentu yang pasal 9 ayat 4B teman-teman kawan pajak ya. Ekspor, penyerahan ke pemungut, penyerahan yang tidak dipungut, penyerahan yang dibebaskan. Nah, itu semua kriteria kegiatan tertentu. Jadi dipastikan lagi ya, karena pembedanya di sini adalah harus minimal 80% ya Kak. Betul. 80% ada tuh klausul yang melaksanakan kegiatan tertentu ya Kak. Jadi kawan pajak hitung lagi dulu. Iya benar. Jangan sampai ditolak nih. Betul. Karena tidak sampai 80%. Jangan sampai ditolak. Apa lagi yang Kak Fitri yang kita bisa sampaikan ke kawan pajak? Untuk pencabutannya juga apakah bisa dicabut gitu ya Kak? Iya benar. Jadi SKPKP berisiko rendah ini berlaku sampai dengan dicabut. Ya, jadi tidak ada berlaku sampai dengan 31 Desember enggak. Selama dia masih memenuhi dan tidak ada pencabutan, SK-nya berlaku. Jadi tentu ada pencabutan dan ada pengawasan ketika WP sudah punya SKPKP berisiko rendah, tetap ada pengawasan di situ ya. Apakah memang masih memenuhi? Nah, kalau memang masih memenuhi, gas, tapi kalau sudah tidak memenuhi dicabut ya Kak. Nah, kalau tidak memenuhi berarti ya itu persyaratan-persyaratan yang tadi kita sebutkan itu sudah tidak terpenuhi ya, oleh wajib pajak. Ya. Iya. Baik nih Kak, kayaknya udah kita bahas nih udah Kak ya, ketiga-tiganya persyaratan tertentu. Ada pertanyaan nggak ya? Kriteria tertentu dan PKP berisiko rendah ya. Betul Kak Fitri. Kita masuk ke pertanyaan, kita coba lihat dulu ya Kak, apakah ada pertanyaan nih? Belum ada nih Kak pertanyaan. Belum ada ya. Baik kawan pajak, tidak ada pertanyaan, kita kasih info satu lagi Kak Fitri ya. Apa tuh Kak? Bahwa banyak nih yang bertanya soalnya di Sepakainga juga di helpdesk depan, bisa nggak diajukan setiap tahun? Yang kita bahas tadi loh Kak. Iya. Apa bisa setiap tahun, setiap masa? Pendul itu bisa diajukan Kak setiap masa pajak atau dengan PMK 28 ini? Apakah hanya Desember saja Kak? Hanya Desember saja. Iya kawan pajak. Tetap kalau untuk terkait pertanyaan itu tetap memperhatikan ada tidaknya kegiatan tertentu Kak Fitri. Jadi baik persyaratan tertentu maupun PKP berisiko rendah maupun kriteria tertentu itu kalau ada kegiatan tertentu pasal 9 ayat 4B Undang-Undang PPN-nya, nah itu berarti bisa ajukan di masa pajak. Iya. Kalau enggak ya harus akhir tahun. Sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang tadi kita bahas ya ya Kak? Tentu saja. Iya, harus memenuhi ketentuan yang tadi kita bahas penelitiannya ya. Kita coba cek lagi dulu ya. Masih belum, mungkin pada siap-siap pulang kali ya ini ya kawan pajak. Iya, ini kan jam pulang ya Kak Fitri ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Satu informasi satu hari kan nggak apa-apa Kak Fitri. Betul. Ini bisa nanti kapan saja bisa disaksikan kembali ya kawan pajak. Iya, kawan pajak bisa ngecek IG kita lagi buat tahu ya seperti apa sih peraturan pengembalian pendahuluan. Atau mungkin pengembalian pendahuluan itu apa mungkin maksudnya ya Kak Fitri ya? Pengembalian pendahuluan kawan pajak itu adalah sebuah proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan lebih cepat ya, jangka waktunya lebih cepat dari pemeriksaan. Iya, seperti itu. 1 bulan ya. Pemeriksaan 12 bulan ya Kak? Iya benar, pemeriksaan 12 bulan. Nah kalau pengembalian pendahuluan dia ya paling cuma sebulan, kecuali untuk WP badan kriteria tertentu dia 3 bulan. Masih ada lagi Kak yang mau disampaikan, mungkin ada closing statement dulu Kak? Closing statement apa ya buat kawan pajak? Kawan pajak, pengembalian pendahuluan ini sebenarnya adalah
sebuah fasilitas, bisa dibilang fasilitas ya, yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Tetapi tentu saja prosesnya melalui penelitian, Kak Fitri, sehingga tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan di PMK tersebut ya, kawan pajak. Jadi tidak serta-merta bahwa memenuhi persyaratan nih, bahwa bisa nih saya ajukan pengembalian pendahuluan, lalu itu akan bisa langsung diajukan. Pasti melalui proses penelitian, tetap melalui proses penelitian meskipun waktunya lebih singkat dari pemeriksaan. Jadi kawan pajak, betul ini adalah hak kawan pajak untuk meminta pengembaliannya. Itu hak, ya betul, itu hak wajib pajak untuk mengajukan pengembaliannya. Tetapi di KPP tentu ada prosedur penelitian, Kak Fitri. Betul ya, Kak. Betul. Itulah peran-peran kami ya, Kak, selaku penyuluh. Betul. Ya, meneliti lagi ya. pengembaliannya, bisa nggak kita untuk memberikan pengembaliannya. Nah, kawan pajak, jika memang ada yang mengajukan, Kak Fitri ya, boleh dikonfirm ke kami bagaimana prosesnya, terkait apa sih hasilnya ya. Iya, betul ya, Kak. Masih belum ada pertanyaan nih, Kak ya, jadi mungkin mudah-mudahan sudah paham ya. Ya, mudah-mudahan ya, Kak. Tapi kalau ini tidak membatasi kita ya, kawan pajak. Misalnya ada pertanyaan setelah menyimak siaran hari ini, ada pertanyaan silahkan bertanya ya, bisa lewat telepon atau mungkin datang langsung ke KPP Madya. Jadi untuk terima kasih ya, Kak, ini hari ini banyak banget nih daging semua nih isinya, Kak, menjadi narasumber kita hari ini yang luar biasa gitu. Sangat bermanfaat insya Allah ya materi kita hari ini. Jadi kawan pajak misalnya ada pertanyaan nih ya, silahkan disampaikan di nomor telepon, bisa silahkan menelpon di 0411 42 33 66 atau silahkan datang langsung ke helpdesk KPP Madya ya. Kemudian kita ini sedang dalam ini ya, Kak, upaya set IWBK ya, set IWBBM ya. Jadi dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, KPP Madya Makassar berkomitmen untuk senantiasa menjaga integritas dan memberikan pelayanan prima tanpa diskriminasi dan bebas biaya dengan berpedoman pada prinsip terbaik, tanggap, empati, ramah, bijak, amanah, inovatif, dan kompeten. Demikian Sipaka Tahu kita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.